I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nafisa Dwi Larasari pada praktikum biologi molekuler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PCR pada minggu ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu PCR? PCR itu atau biasa dikenal dengan polymerase chain reaction. PCR merupakan suatu cara untuk mengamplifikasi atau melipat gandakan suatu fragmen DNA secara in vitro dengan menggunakan suatu primer tertentu. Nah, PCR juga merupakan teknik amplifikasi gen atau memperbanyak potongan DNA yang dibatasi oleh dua buah primer, yaitu forward dan reverse. Nah, tujuan dari PCR ini adalah untuk mendapatkan salinan DNA yang dapat mempermudah proses selanjutnya. Nah, PCR juga digunakan untuk menggandakan jumlah molekul DNA pada target tertentu dengan menganalisis molekul baru yang berkomplement dengan molekul DNA target yang posisinya diapit oleh dua primer yang berada sebelum DNA target disebut dengan forward, dan primer yang berada setelah DNA target disebut dengan reverse. Nah, produk PCR yang diamplifikasi berasal dari hasil ekstraksi DNA total dan telah memiliki nilai kuantitas DNA total yang berasal dari pengamatan spektrofotometer. Prinsip dasar dari metode PCR adalah amplifikasi materi genetik yang terkandung dalam setiap organisme hidup. Tahapan PCR yang pertama adalah denaturasi, yang kedua adalah annealing, dan yang ketiga adalah elongasi. Dan setelah elongasi itu ada pasca elongasi. Elongasi merupakan proses pemisahan untai ganda menjadi tunggal. Nah, untuk annealing itu penempelan primer pada DNA target. Yang ketiga ada proses elongasi. Elongasi ini adalah pemanjangan sekuens. Dan yang terakhir itu ada proses pasca elongasi, yaitu penyelesaian dari penempelan primer pada sekuens. Jadi untuk lebih jelasnya, tahapan PCR ini dimulai dengan proses denaturasi, yaitu pemisahan dua utas DNA yang saling bergabung atau biasa disebut dengan double helix menjadi dua utas tunggal DNA yang dilakukan pada suhu tinggi. Setelah proses denaturasi, kemudian dilanjutkan dengan proses annealing, yaitu penempelan primer pada DNA template untuk awal pembentukan basa nitrogen pasangannya. Setelah proses annealing, kemudian dilanjutkan dengan proses extension, yaitu perpanjangan atau pembentukan basa nitrogen dari DNA template. Pada tahap annealing, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan amplifikasi adalah suhu, karena proses penempelan primer pada utas DNA yang sudah terbuka memerlukan suhu yang optimal. Nah, jika suhu terlalu tinggi akan menyebabkan gagalnya amplifikasi karena tidak terjadi penempelan primer. Nah, begitupun sebaliknya, jika suhu terlalu rendah dapat menyebabkan primer tidak menempel atau si primer ini dapat menempel pada sisi lain genom. Akibatnya, DNA yang terbentuk memiliki spesifisitas rendah sehingga sangat penting untuk mencari annealing dan suhu yang optimum. Keberhasilan amplifikasi fragmen DNA juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu DNA template, primer, buffer PCR, MgCl, enzim polimerase, suhu, waktu, dan jumlah siklus. Nah, untuk jumlah siklus yang digunakan biasanya pada umumnya dilakukan sebanyak 25 atau sampai 35 kali, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-6 jam bergantung pada DNA yang ingin dikompres. Tipe PCR dan modifikasinya, yang pertama adalah real time PCR atau qPCR, quantitative real time polymerase chain reaction, atau sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.